sekali ayat-ayat yang khusus terkait dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dibacakan sampai lama sambil mudzakarah, kemudian mereka makan-makan. Ini nanti ada makan-makannya enggak? Oh ada, sudah benar berarti. Sudah benar. Kasihan yang depan ini. Ya, tidak. Siapa yang makan? Oh, tidak. Ya, jadi dulunya ulama itu hanya sekedar seperti itu. Jadi tidak sampai kemudian lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi itu semenjak tahun 1000-an. Tahun 1000-an awal tidak nyampe 1100. Sekitar 1000 berapa ya? 1050 ke atas. Itu pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Berarti sekarang sudah 1000 tahun yang lalu kira-kira, atau kurang sedikit. Kalau sekarang 2024, nah pada tahun sekitar 1000-an, 1000 tahun yang lalu berarti kan, 1000 tahun yang lalu berapa generasi sudah? 10 abad. Itu Salahuddin Al-Ayyubi mulai membuat Maulid Nabi itu menjadi meriah. Kenapa? Ada faktornya, ada penyebabnya. Salahuddin Al-Ayyubi itu salah seorang sultan yang beliau ada di Mesir. Mesir saat itu baru saja habis dikuasai oleh orang-orang Syiah, Bani Buaid kalau tidak salah. Orang-orang Syiah ini mereka terbiasa merayakan macam-macam untuk Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi adalah sultan pertama setelah beberapa ya, tidak pertama, yang kedua atau ketiga setelah Nuruddin Zaki. Itu sudah ahlu sunnah ya. Maksudnya bukan Syiah, yang kemudian melanjutkan sebelumnya. Nuruddin Zaki itu pamannya, kemudian setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi. Nuruddin Zaki itu dulu yang membuat simbol luar biasa. Jadi terkadang orang itu semangat kalau diberi simbol. Kalian di sini kajian lebih semangat daripada di aula, betul? Kenapa? Karena beda dengan biasanya, ya toh. Apalagi dikasih snack. Meskipun snacknya belum datang. Ya, jadi sesuatu yang tidak seperti biasanya itu pada umumnya berdampak luar biasa. Ini kaidah. Makanya bikin sesuatu yang beda ini bagus. Dibikin sesuatu yang beda secara biaya tidak banyak, tetapi cukup meriah. Tapi tadi panitia tidak bilang ke saya kalau ternyata mempersiapkan LCD. Saya pikir di lapangan tidak mungkin saya pakai LCD kan begitu kan. Saya tidak tahu ternyata. Kalau tahu ya bawa laptop saja. Tidak apa-apa. Jadi biasanya kalau di lapangan umumnya tidak pakai laptop. Tapi kalau sudah dipersiapkan ternyata tidak tahu saya. Tidak apa-apa. Jadi intinya sebenarnya ini untuk memeriahkan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tujuannya adalah kita semakin cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika ada seseorang yang ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya itu sudah terlalu berat. Dengan itu ngasih pelajaran saya itu tidak kuat saya. Intinya itu berat. Ini tuh profil sahabat Nabi yang pas-pas di atas idiot sedikit. Di atas idiot sedikit kira-kira. Tapi dia umatnya Nabi dan termasuk sahabat. Nah, sudah terlalu berat saya kata Nabi. Itu pelajaran jenengan itu banyak sekali. Nah, terus gimana caranya ini biar tidak terlalu ini berat?
Nah, selama ini yang kamu cintai siapa? Ya saya cinta padamu ya Nabi. Maksudnya saya selama ini sangat merindukan bersama dengan engkau, membersamai engkau, melihat engkau dan sebagainya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, almaru ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya nanti di akhirat. Makanya kalau kamu senang pecinta bola, gak usah keterlaluan, ya. Tetap yang kita sukai yang sesungguhnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin senang apa, apalagi senang musik-musik tidak jelas. Apalagi senang drakor. Reaksinya lebih ini. Drakor itu termasuk Korea itu termasuk targetnya 10 tahun yang lalu sudah terlaksana sekarang, yaitu membuat kalian cinta Korea. Sekarang sudah terjadi betul kalian cinta drakor. Itu sudah direncanakan oleh Korea sejak puluhan tahun yang lalu. Dan ini perang, namanya perang Hozbul Fikri itu kayak gini. Perang pemikiran kayak gini. Dulu zaman kami tidak ada Korea-Koreanya. Dulu zaman kami itu India. Jadi soalnya nahi. Zaman kami kecil itu, atau kungfu kadang ya, Cina itu. Tapi ya tidak keterlaluan banget. Tapi sekarang ini tambah luar biasa pengaruhnya. Dan itu sudah direncanakan oleh Korea puluhan tahun yang lalu. Jadi semua, kalau belum pernah saya sampaikan ulang ya. Orang barat itu mereka jam kerjanya itu 8 jam, antara jam 8 sampai jam 4. Orang Amerika, orang Eropa, ini sama saja dikatakan orang barat itu terdiri dari Amerika dan Eropa. Itu sama-sama orang barat. Tadinya itu yang menang Eropa duluan, terus sekarang Amerika yang menang. Kemudian begitu Jepang sama Jerman mengetahui bahwa mereka jam kerjanya setiap hari itu 8 jam, maka Jerman sama Jepang langsung berpikir, kami tidak bisa melampaui mereka kalau jam kerja kami tidak kami tingkatkan. Akhirnya jam kerjanya ditingkatkan. Jadi dari mulai jam 8 masuk, jam 6 baru pulang. Rata-rata perusahaan pemerintah digitukan semua, dan swasta juga diwajibkan begitu. Jadi biar apa? Biar mengalahkan Amerika sama Eropa, itu Jerman dan Jepang. Yang lebih konyol lagi adalah begitu Korea mengetahui Amerika 8 jam, kemudian Jepang dan Jerman 10 jam, Korea kemudian meningkatkan sampai 12 jam. Dan efeknya adalah jam kerja mereka jam 8 pagi berangkat, nanti pulang jam 8 malam, pulang langsung tidur, besok pagi langsung berangkat kantor lagi. Terus efeknya adalah sekarang kalian suka drakor. Paham maksudnya? Masih senang? Jadi efeknya itu mereka kerjanya luar biasa gigih untuk bisa diterima oleh penduduk dunia, sampai akhirnya betul-betul terjadi. Itulah cara orang membuat rekayasa, membuat tadinya mereka film-filmnya tadinya di sekitar awal-awal 10 tahun yang lalu tadinya digratiskan seluruh dunia karena tidak payu gitu, kurang payu, digratiskan terus lama-kelamaan pada suka nah baru dicari harga sedikit sampai sekarang akhirnya kemudian banyak sekali kaula muda yang suka drakor. Bahkan tidak cuma kaula muda, kadang bapak ibu gurunya, ustadz juga kadang ada yang suka. Nah, jangan ya. Sebenarnya kalian sudah tertipu, sudah terkena dampak dari Korea. Nanti efeknya adalah kalian akan suka juga makanannya, kalian suka gayanya, kalian suka. Mereka memproduk terus. Itu namanya Hozbul Fikri, perang pemikiran. Yang diserang bukan kalian lewat tembak-tembakan ditembaki kayak Belanda dulu, tidak. Yang diserang adalah pemikiran kalian. Paham ya? Makanya jangan mudah suka.
sukalah terhadap orang yang jelas walaknya, loyalnya kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak tren, tidak populis, tidak menarik, cenderung kuper, konyol, apalagi wes pokoknya apapun yang dinilai jelek itulah yang sesungguhnya biasanya justru yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud itu saking krempengnya, betisnya kecil, pas jalan itu langsung dikritik sama sahabat, diketawai. Ibnu Mas'ud betisnya kecil banget gitu kan. Cuma gitu doang, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung marah. Demi Allah, betisnya dia kalau ditimbang di akhirat nanti karena banyaknya digunakan sholat tahajud malam, maka itu lebih berat daripada timbangan Uhud seandainya Uhud itu menjadi emas dan disedekahkan. Oh, sampai segitunya. Jadi betisnya Ibnu Umar lebih Ibnu Mas'ud ya, itu lebih berat daripada emas yang segunung Uhud kemudian diinfakkan. Karena apa? Ya karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan mesti tidak keren. Nah, jadi mengikuti sunnah Nabi itu cenderung tidak keren, terus nanti bisa jadi ngantuan, kan gitu. Karena apa? Bukan sholat tahajud begitu sekolah terus ngantuan ya. Siapa yang bisa gitu? Tidak ada. Nah itu kadang begitu. Ya memang itu risiko. Dulu seperti apa para sahabat? Para sahabat Nabi itu dulu dikenal oleh para ulama matanya cekung-cekung, kelihatan apa namanya? Kelihatan cekungannya. Yang sebenarnya itu mereka simpulkan cekungannya itu karena kurang tidur. Kurang tidurnya karena banyak sholat tahajud. Mesti tidak keren. Hal-hal yang benar itu tidak keren. Tapi suatu ketika ada orang yang berhasil membuat keren. Nah itulah pasukannya Imam Mahdi. Berhasil membuat keren. Imam Mahdi itu nanti pasukannya persis mirip seperti hebatnya siapa kemarin dari Palestina yang keren-keren yang kalian suka? Siapa? Siapa? Maksud ada yang hafal? Yang sempat rame viral di YouTube. Abu Ubaidah. Nah, kerennya pasukan Imam Mahdi itu jauh lebih keren dari Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu di kalangan anak-anak umat Islam tidak hanya antum, anak-anak teman saya yang dosen-dosen biasa, yang biasanya juga rodok uraan, itu anaknya itu sangat takjub dan memfigurkan Abu Ubaidah. Keren itu kan? Satu ketika bisa membuat keren kita yang dilakukan oleh Imam Mahdi. Kenapa? Karena setiap peperangan pasti menang. Bukan mungkin ya, pasti. Nah, kalau sekarang masih mungkin kadang menang, kadang kalah. Abu Ubaidah kadang menang, kadang kalah. Nah, kemarin terowongannya yang sampai 70 meter ke dalam itu tidak diketahui sampai lama. Begitu diketahui terus meninggal semua pasukan Hamas, tidak diketahui di mana. Sampai bingung di mana. Tapi tetap bertahan. Cuma nggak tahu mereka larinya kemana. Masih kalah, kan gitu. Nanti kalau pasukannya Imam Mahdi tidak pernah kalah sekalipun. Keren ya. Dan mereka kebiasaannya adalah sholat tahajud malam dan membiasakan berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak mungkin. Dulu pernah saya ceritakan, saya punya guru di Jakarta itu masih sangat muda, hafalannya Al-Quran bagus, tiap hari hampir selalu latihan pakai samurai. Jadi di rumahnya itu samurai banget. Kalau latihan di UI kan, latihan terus. Satu ketika saya tanya, pernah satu ketika dia itu mengikuti
kungfu model apa ya? Itu yang peninggalan orang Islam dulu, orang Cina Islam yang sangat luar biasa. Jadi kalau tidak salah tipan jenis apa itu? Tipan pokat atau apa itu. Nah, itu syarat lulusnya adalah perang tanding langsung sampai 2,5 jam tidak boleh berhenti. 2,5 jam tidak boleh berhenti. Meskipun hanya tank tapi tidak boleh berhenti, harus gerak. Dia hampir lulus, tapi 2/4 jam tumbang, ya sudah terkapar tidak bisa apa-apa. Sudah sampai 2/4 jam. Terus akhirnya diulang lagi. Mungkin sekarang sudah lulus kan. Dulu ketemu saya sekitar 5 tahun yang lalu. Akhirnya saya tanya, Ustaz, ini jenengan ini kok suka latihan kayak gini maksudnya apa? Saya maksudnya hanya satu aja, satu ketika seandainya Imam Mahdi itu butuh pasukan. Kriteria pasukannya mesti kan 2, fisiknya sangat kuat dan yang kedua Al-Qur'annya kuat. Saya berharap semoga saya bisa masuk. Saya kaget sampai segitunya. Jadi sampai segitunya. Jadi tidak sembarangan fisiknya. Makanya antum kalau ada makanan pengawet meskipun koperasi menyediakan ya antum sendiri yang mengontrol. Makanan pengawet, kemudian mie apa segala macam itu jangan dibiasakan, itu membuat antum lemah sebenarnya. Ya sekali satu pekan nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan, khususnya yang kena itu membuat lemah. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi kawan-kawan semua kembali ke ini ya. Nanti satu ketika akan terjadi orang-orang soleh itu bisa membuat keren amalan mereka. Dan itu karena ada tokoh bernama Imam Mahdi yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Dan agak lama karena mereka sampai hidup sekitar 7 tahun, maksudnya dikenal masyarakat itu sampai 7 tahun. Kalau dulu antum pernah mengenal ada film ayat-ayat cinta Kang Abi ya, yang di situ ada cadar, kemudian tren cadar. Jadi cadar itu pernah tren di Indonesia. Orang-orang itu senang pakai cadar. Jadi pernah tren gara-gara setelah ada ayat-ayat cinta. Maka itu tidak lama setelah itu hilang. Nah nanti trennya ketika datang Imam Mahdi itu jauh lebih dahsyat. Bahkan orang-orang mukmin, anak-anak orang mukmin yang kecil-kecil bisa sangat kagum dan membuat mereka menjadi figur yang luar biasa. Nah, makanya sekarang aku biasakan kalau ada tokoh-tokoh, entah itu tokoh sepak bola atau tokoh bulu tangkis atau tokoh drakor atau apa, tolong jangan dibiasakan senang. Kalau seandainya mereka terseret masuk neraka, tidak menjamin bahwa antum tidak terseret. Paham ya? Karena almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Apalagi sampai dijadikan sebagai figur. Ada mahasiswi saya itu menjadikan figur ini tidak dibapak yang dari orang Korea. Saya pikir dia. Terus saya marahin. Itu kan artis Pak, bukan saya. Wah. Jadi artis sana tidak itu dijadikan apa itu namanya picture itu di WhatsApp itu. Jadi sampai segitunya senangnya. Bok senang itu tidak sampai seperti itu keterlaluan sudah. Kalau seandainya nanti di akhirat dia kena, dan kalau tidak mukmin jelas kena pasti. Maka antum terseret. Terseretnya seberapa? Tergantung separah apa, kan begitu. Nah, maka ada menyenangi orang, lihatlah agamanya. Nah, jadi menyenangi orang, menyukai orang, mencintai orang, lihatlah agamanya. Boleh antum, wah kok hebat lihat. Tapi begitu antum tahu dia kafir, ya sudah, itu kan hebat hanya lahiriah saja. Tapi sebenarnya dia akan masuk neraka. Nah, kecuali kalau dia kemudian sadar nanti dalam perjalanan. Nah, kawan-kawan semua kembali ke masalah. Jadi menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang dicintai. Antum menjadikan orang lain jadi senang dengan Rasulullah Shallallahu
kemudian senang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika ada sahabat yang dia itu pemabuk. Sahabat itu ada yang pemabuk, jangan pikir. Jadi sahabat ini pemabuk. Kemudian kalau dia itu sudah di sampingnya ada minuman, ini khamr dia, oh langsung dia pokoknya harus diminum. Kok sudah kelihatan khamr di hadapannya, harus diminum. Dia gitu. Kalau tidak diminum stres dia. Nah, makanya kalau goda dia enak. Kalau diminum ini mesti dikejar. Saking tidak kuatnya dengan khamr. Dan itu berlangsung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tapi anehnya, ketika dia minum seperti itu, kemudian dicambuk, ya tidak apa-apa silakan. Yang penting saya minum, cambuk oh, tidak apa-apa. Cambuk sesuai perintah Rasul silakan. Jadi yang penting saya minum katanya. Habis itu dicambuk 40 kali. Nah nanti kalau ketemu khamr juga begitu lagi. Sampai akhirnya para sahabat itu marah sama dia. Satu ketika dia itu dikeroyok sama sahabat, dimarah-marahi, dimaki sama sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah melerai. Diperhatikan, Rasulullah tiba-tiba melerai. Tidak usah kamu teruskan cacian kamu. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Separah apapun dia masih sangat mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semua sahabat terdiam. Oh gitu ya, kan gitu ya. Jadi sampai meskipun separah itu meminum minuman khamr, bahkan itu dosa besar ya, tapi Rasulullah tetap membela. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Nah, ternyata di kemudian hari dia baru bertaubat pada masa Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin perang Qadisiyah. Melawan mana? Melawan mana perang Qadisiyah? Perang Qadisiyah melawan mana? Melawan Persia. Oh cerita-cerita jalan mudah kalian. Gue sering-sering kalau pulang itu sering-sering ngrungokne YouTube perang Yarmuk, perang Qadisiyah, perang Ahzab gitu loh. Kan sukanya kamu yang santai-santai loh. Nah cerita kan enak loh. Didengarkan biar maklumat kita tentang sejarah Islam itu lebih banyak. Nah perang Qadisiyah itu perang di mana umat Islam mengalahkan Persia setelah perang yang 6 kali kalau tidak salah. 6 kali langsung kalah. Padahal sebelumnya Persia melawan Romawi itu sudah puluhan bahkan ratusan kali tidak menang-menang antar mereka. Tapi begitu sama umat Islam cuma 6 kali langsung kalah. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW ketika mereka menerima surat dari Nabi Muhammad SAW. Suratnya disobek, pembawa surat dibunuh. Lalu Rasulullah ketika dapat laporan itu beliau menangis dan kemudian beliau mengatakan nanti kerajaannya akan disobek oleh Allah. Nanti kerajaannya akan disobek oleh Allah, akan dicabik-cabik oleh Allah. Ternyata betul. Jadi raja yang tadinya mau menyobek itu nanti kemudian dibunuh oleh anaknya. Anaknya setelah membunuh terus dikeroyok sama dulur-dulurnya sampai akhirnya kacau, sampai akhirnya kalah dan dikalahkan oleh umat Islam. Itu Persia. Nah, makanya mentang-mentang ya sama umat Islam, meskipun masih kecil waktu umat Islam, tapi tetap karena bersama dengan Nabi maka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perang Qadisiyah ini pemabuk tadi itu diikat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir nanti umat Islam akan kalah. Kenapa? Karena ada pemabuk ikut-ikutan perang. Jadi para sahabat dulu itu meyakini bahwa perang itu suci. Kalau yang ikut perang itu orang mukmin yang sangat soleh, maka itu akan mempercepat kemenangan. Itu mereka meyakini seperti itu. Akhirnya dibodoh. Jadi ini sahabat Nabi yang pemabuk itu diikat di rumah. Nah saat Abu Waqqas meninggalkan dia dan ada istrinya di rumah.
Akhirnya saat Abi Waqqas kan beliau kan sakit waktu itu ya, tapi masih mengawasi perang dari agak seperti monumen tinggi dilihat dari kejauhan posisinya bagaimana, dan beliau siap memberikan perintah sampai agak jauh gitu ya. Tiba-tiba pemabuk ini jerit-jerit terus, tolong dikeluarkan, aku mau perang, tolong dikeluarkan, nanti setelah perang aku balik lagi ke penjara, tidak apa-apa. Jadi dia manis terus menjerit-jerit terus. Akhirnya istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tahan, dilepas saja. Jadi agak ngeyel dengan perintahnya suaminya, karena tidak tahan dia. Lebih lepas begitu dilepas, langsung lari, langsung babit musuh-musuh Allah dan sangat banyak sekali. Dan itu tidak diketahui oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pas keluarnya tidak tahu. Begitu sampai di daerah pojok tertentu sebelah kanan agak jauh gitu, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas melihat gerakan orang ini. Waktu perangnya itu khas, pokoknya melawan, menyerang, dan ketakutan semua orang-orang kafir, persis seperti pemabuk itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tahu cara perangnya pemabuk ini hebat sebenarnya. Tapi kan dibodoh kan tidak mungkin. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, itu yang sebelah sana siapa ya? Itu persis seperti pemabuk itu. Kalau seandainya pemabuk itu tidak saya bodoh, itu mesti dia. Dan gitu, sampai tahu dia cara perangnya itu saking hebat. Nah kemudian ternyata setelah pulang dia nanya kepada sahabatnya itu, terus dijawab, oh itu memang pemabuk itu wahai Sa'ad. Loh kan dia kan saya ikat. Terus istrinya ngaku, saya lepas gitu kan. Saya lepas wahai suamiku gitu kan. Saya lepas. Nah akhirnya kemudian pemabuk tadi diajak bicara dengan Sa'ad. Wahai pemabuk, kamu itu sudah mengalami hidup bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat. Kamu masih mabuk, bersama Rasulullah aja kamu masih mabuk. Sampai sekarang juga kamu masih mabuk. Terus kamu sampai kapan mabuknya? Apa Anda ingat nanti satu ketika akan mati? Semenjak saat itu beliau bertaubat. Nah ini kan. Jadi setelah menang perang Qadisiyah, beliau kemudian pulang tadi ya, beliau bertobat setelah diajak bicara dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya jangan pernah meremehkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada kartun-kartun yang melecehkan Nabi Muhammad SAW, terus ada orang mendemo, seluruh dunia demo di mana-mana, maka kalau niatnya benar, maka orang-orang yang demo itu masuk sebagai orang yang mencintai Rasulullah SAW. Jadi mencintai Rasulullah itu banyak caranya, banyak modelnya, banyak ciri-cirinya dan sebagainya. Kalau zaman orang-orang soleh dulu, kalau mereka berdebat satu sama lain itu sampai dipisah oleh Rasulullah SAW. Tapi kan itu kan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Kalau kita kan tidak bisa, tidak mudah ketemu dengan Rasulullah SAW. Satu ketika ada ulama itu yang anti terhadap Imam Ghazali. Imam Ghazali dianggap melemahkan umat Islam karena apa? Membuat umat Islam terlalu suka sufi. Nah, itu dikritik habis-habisan oleh ulama ini. Kemudian ulama ini sebenarnya sangat dekat dengan Allah maupun Rasul. Kemudian orang ulama ini sampai kemudian tertidur. Dalam tidur dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Di situ ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Imam Ghazali. Rasulullah kemudian membacakan ilmu ke Imam Ghazali di hadapan sahabat-sahabatnya yang senior tadi itu, seolah-olah ilmu itu diberikan semuanya ke Imam Ghazali di situ. Jadi sampai Imam Ghazali sangat paham ilmu itu, dan itu disaksikan oleh ulama tadi. Semenjak saat itu ulama tadi kemudian bertaubat. Dia tidak jadi
mengkritik Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali dalam mimpinya itu bahkan dapat ilmu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya mencintai ulama itu juga termasuk bagian dari mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini misalnya sekarang yang terjadi di kalangan Nahdliyin, sekarang ada yang pro dengan apa? Ba'alawi ya. Ya, paham nggak kalian? Nggak paham ya? Kalau nggak paham, nggak jadi saya ceritakan. Jadi ada yang terlalu, ada yang yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu syaratnya memang betul-betul sampai ke Rasulullah SAW keturunannya. Ada yang mengatakan tidak, dan itu sampai luar biasa, sampai tes DNA segala macam. Itu sebenarnya berlebihan. Ya. Atau tidak usah ikut-ikutan mengkritik Ba'alawi itu termasuk keturunan Nabi atau tidak. Atau kalau keturunan Nabi kenapa, kalau tidak kenapa, urusanmu apa? Kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, dimuliakan saja. Urusan dia nanti akhirnya sebenarnya memang benar-benar keturunan Nabi atau tidak, itu bukan urusan kita. Maka pernah satu ketika, ini penting ya, saya ceritakan. Satu ketika pernah ada ulama itu yang kedatangan seseorang perempuan membawa anaknya nangis gitu ya. Kemudian dia minta dikasihani oleh orang tadi. Kemudian orang tadi, ulama tadi itu tidak mau ngasih apapun ke wanita tadi. Sampai wanita tadi bilang, saya termasuk keturunan Nabi. Saya termasuk keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama tadi bilang, buktinya apa? Kalau kamu keturunan Nabi. Maka wanita tadi terdiam, akhirnya pergi, tidak bisa membuktikan. Ya kan? Dia bilang keturunan Nabi, tapi tidak bisa membuktikan. Malamnya ulama tadi bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu memberi hadiah kepada orang di sekitarnya semuanya, kecuali ulama tadi. Ulama tadi terus tanya, ya Rasul, kok saya tidak dikasih? Loh, buktinya apa? Kamu umatku. Dibalik oleh Rasulullah, buktinya apa? Kamu umatku, katanya. Langsung dia terbangun, dia sadar, nangis dulu. Karena apa? Karena teringat habis menolak seseorang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kritiknya Nabi kepada orang yang tidak mengakui keturunan Nabi. Makanya tidak usah terlalu berlebihan dalam polemik itu. Nah, ini Ba'alawi keturunan Nabi atau tidak? Nah, terus kalau keturunan Nabi kenapa? Kalau tidak kenapa? Apakah kita tidak boleh memuliakan orang? Kalau dia keturunan Nabi, alhamdulillah, berarti sudah benar kita memuliakan keturunan Nabi, dan itu adalah termasuk sunnah Nabi, mencintai ahli bait. Tapi kalau tidak, kita memuliakan orang pun juga dapat pahala. Atau orang biasanya, saya muliakan, dapat pahala nggak saya? Dapat pahala. Kenapa kok bingung? Itu aja kok bingung. Ya, jadi kadang itu polemik orang-orang pinter itu menjadikan kita tidak pinter. Jadi polemik orang-orang pinter itu menjadikan kita tidak pinter dan tidak paham. Kita akan berpihak ke mana? Hormati. Kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, kalau perlu dikasih hadiah, kalau dikasih sedekah tidak mau biasanya. Kalau dia benar tapi tidak mau dikasih sedekah. Nah tadi itu ada perempuan minta sesuatu, dia itu minta hadiah, bukan sedekah. Karena keturunan Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Kalau hadiah mau. Dulu pernah ada seseorang ya orang Arab ya, orang Arab tapi sudah di Indonesia lama, pakai bahasa Indonesia, datang ke pesantren. Kemudian saya temui karena ingin ketemu dengan pimpinan pesantren, saya temui. Terus dia bilang, saya menghadiahkan sarung
ini kepada Bapak. Nah, saya boleh tidak dikasih hadiah uang? boleh. Dia tahu bahwa sedekah itu tidak boleh, tapi dia pakai hadiah. Meskipun saya ketawa terus, wah ini kok kasihan banget dong, sakit kan gitu kan. Jadi kita tidak menolak, tapi terkadang perlu mendidik. Ya, meskipun keturunan Nabi belum tentu dia itu pinter banget, tidak. Keturunan Nabi yang biasa-biasa juga banyak, tapi tetap harus kita muliakan. Jadi sekali lagi, kita memuliakan keturunan Nabi bukan karena kemudian orang ini harus pinter, tidak. Bahkan Habib-habib Said itu terkadang lebih bodoh daripada kita. Tapi tetap kita harus menghormati. Karena apa? Karena keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keturunan itu nanti akan ada yang menjadi Imam Mahdi. Jangan kita paham. Imam Mahdi itulah yang akan dibela habis-habisan oleh Allah, tidak pernah terkalahkan sampai bisa membunuh Dajjal melalui tangan Nabiullah Isa alaihissalam. Nah itu kan. Jadi sekali lagi, mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi itu adalah sunnah. Bahkan kalau kita sebagai seorang mukmin belum sempurna iman kita tanpa mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha, terus Qul in kuntum tu'minuna billahi yuhibbukumullah, apa? Qul in kuntum fattabi'uni, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi fattabi'uni, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikuti aku. Jadi syarat cinta pada Allah harus mengikuti Nabi. Niscaya Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kita dan memberikan pengampunannya kepada kita. Itu syarat. Kemudian siapa? Imam Baihaqi dalam kitabnya ada, beliau punya kitab namanya Syu'abul Iman. Kenapa? Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Imam Baihaqi itu pernah menyebutkan bahwa iman itu jumlahnya 69 cabang-cabangnya, mulai dari mahabbatullah. Nah, setelah iman kepada Allah, Rasulnya, malaikat Allah, malaikat, kitab, sampai seterusnya iman kepada 6 itu, rukun iman itu, maka kemudian berikutnya adalah mahabbatul Rasul. Yang ketujuh itu mahabbatul Rasul, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah membaca sholawat. Mujahidin di Afghanistan itu pernah bermimpi, 3 orang dari mereka mimpinya sama, ketemu Rasulullah semuanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, aku ridho kepada kamu semuanya, hanya saja sayangnya kamu itu pelit bersolawat kepadaku. Itu sampai begitu. Jadi jangan pelit bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujahidin 3 orang itu sama. Jadi mimpinya ketemu Rasulullah semua dan isinya sama. Mereka dikritik semuanya oleh Rasulullah karena kurang bersolawat. Maka hati-hati. Maka Abdul Hamid, ya, Abdul Hamid yang salah satu dari Sultan Sultan Turki Utsmaniyah, itu sampai termasuk diingatkan oleh Rasulullah juga salah satunya karena kebiasaan membaca sholawat 1000 kali. Sultan setiap malam itu membaca sholawat
1000 kali. Satu ketika kelupaan, saking capeknya, ya, saking capeknya, beliau lupa sampai ketiduran. Ternyata di tempat non jauh ya, di sana ada orang miskin sama suami istri itu utangnya banyak sekali dan hampir diusir atau segala macam. Udahlah, istriku, malam ini kita bersolawat yang banyak saja kepada Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan anugerah dari Allah melalui solawat. Akhirnya suami sama istri ini banyak membaca solawat, ya, banyak membaca solawat sampai akhirnya ketiduran. Dalam tidurnya itu dia ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpesan, "Nak, kamu datanglah ke Sultan Abdul Hamid. Datang ke Sultan Abdul Hamid, sampaikan salamku kepada Abdul Hamid. Tanyakan padanya kenapa tadi malam kelupaan membaca sholawat 1000 kali." Sampai segitunya. Mungkin Sultan ini belum layak ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi Allah pakai cara orang lain yang lebih suci hatinya untuk ketemu Rasulullah, ketemu terus disampaikan. Jadi caranya begini. Kalau misalkan antumnya ya sudah membiasakan sholawat, tidak ketemu kanjeng Nabi, satu ketika bisa jadi orang lain yang ketemu Nabi terus disampaikan kepada antum bahwa Rasulullah mencintai kamu. Misalnya, hanya saja kamu utangnya bisa belum dibayar, nah, misalnya gitu. Jadi misalnya begitu. Nah ini tidak sama. Jadi Abdul Hamid itu ketika kemudian akhirnya seorang miskin tadi datang ke Sultan tadi ya, Sultan Turki Utsmani, datang minta ketemu raja, gitu ya, Sultan. Terus dibilang, "Wahai Sultan, saya dapat pesan dari Rasulullah SAW tadi malam. Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu dan beliau bertanya kepada Sultan Abdul Hamid, kenapa tadi malam tidak membaca sholawat 1000 kali?" Langsung nangis. Allahu Akbar, langsung nangis Sultan Abdul Hamid. Coba ulangi, tadi Rasulullah pesannya di mana? Rasulullah pesan kepada Abdul Hamid. Ketika dia bilang Abdul Hamid, langsung dikasih 1 karung emas. Coba ulangi lagi, Rasulullah berpesan kepada Sultan Abdul Hamid. Dia bilang lagi, coba lagi, sekali lagi, sampai 3 kali. Sampai 3 kali dikasih karung emas banyak sekali. Dikasihkan langsung saat itu 3 kali berturut-turut. Yang keempat juga masih mau bilang begitu, tapi ditahan oleh penjaganya. "Wahai Sultan, sudahlah, cukup itu." Penjaganya kemudian menghentikan Sultan Abdul Hamid. Karena apa? Yuk tek lo duitin go. Kan itu sudah 3 karung emas itu sudah luar biasa. Akhirnya orang tadi pulang luar biasa, wah senang sekali ketemu istrinya. Ya wahai istriku, ini dapat anugerah langsung berkat kita sholawat pada Rasulullah SAW, kemudian diberikan Sultan harta yang terbaik. Nah, sampai segitu. Makanya sholawat itu termasuk sebenarnya mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah juga, karena Allah juga memerintahkan kita untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wahai orang beriman, sholawatlah kalian. Wa sallimu 'alaihi taslima. Dan bacalah doa keselamatan kepada Nabi Muhammad dengan sebanyak-banyaknya.